Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT IG Manufacturing. Perusahaan kami bergerak di bidang teknologi manufaktur, yang dimana produk yang kami buat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan di sini saya Muhammad Iqbal selaku CEO dari perusahaan ini. Saya bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan dan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Dalam perusahaan ini, saya sebagai Chief Technology Officer 1 atau CTO 1. Saya bertanggung jawab atas kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi dalam perusahaan. Di sini, saya Irsan Ismail sebagai CTO 2 yang bertugas sebagai simulasi dan analisis dari sebuah proyek. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Bakara. Perusahaan ini saya sebagai CFO atau Chief Financial Officer, yaitu mengelola keuangan dan mengatur perencanaan keuangan di perusahaan ini. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang Lean Canvas. Berikut adalah 9 elemen yang meliputi Lean Canvas. Yang pertama ada Customer Segment. Elemen pertama yang dimiliki dalam memulai bisnis model Canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan, mana yang akan menjadi target bisnis. Dan yang kedua, Value Proposition. Ini adalah nilai tambah yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang mendatangkan manfaat yang ditawarkan pada konsumen, menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis yang dimiliki dengan bisnis yang lain. Yang ketiga yaitu Revenue Stream. Bagaimana produk atau jasa akan dibeli dengan harga? Faktor apa saja yang harus diperhatikan saat ingin membuat label harga? Harga merupakan bagian penting dari keseluruhan produk yang ditawarkan, dan penentuannya harus didasarkan pada riset dan uji coba. Yang keempat yaitu Solution. Berdasarkan rincian masalah yang sudah teridentifikasi, solusi kemudian lebih ditemui. Cara terbaik untuk mengetahui solusi yaitu dengan bertanya langsung ke konsumen. Memang benar bahwa tak ada solusi yang 100%, tetapi dengan Lean Canvas setidaknya bisa membantu mendekati angka tersebut. Nah, yang kelima yaitu adalah Key Result. Adalah sumber utama yang dimiliki untuk menjalankan bisnis. Aset apa saja yang dibutuhkan dan dapat bersaing dengan bisnis serupa lainnya. Di nomor 7 itu ada Key Activities. Key Activities ini merupakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang akan dilakukan, yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan sebuah proporsi nilai. Jadi, dalam ini menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan sebuah value untuk perusahaan dengan melakukan beberapa aktivitas. Nah, ada beberapa kategori di dalam activities. Yang pertama itu ada production, problem solving, dan platform network. Production itu adalah aktivitas merancang, membuat, dan mengirimkan suatu produk. Problem solving itu adalah aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan, konsultan, rumah sakit, organisasi, atau penyedia jasa. Dan platform network adalah tempat atau wadah bertemunya dua atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi atau transaksi atau membangun network. Yang kedelapan, Key Partnership. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil dan dapat menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan tujuan bisnis kita. Misalnya, dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan atau usaha lain untuk meningkatkan performa bisnis lebih cepat.
Yang kesembilan ada cost structure. Elemen ini adalah struktur pembiayaan bisnis atau cost structure bisa menjadi hal penting untuk mengurangi resiko kerugian. Elemen ini juga bisa mempengaruhi proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Jadi, pastikan untuk membuat laporan keuangan yang tepat dan sesuai untuk bisnis. Ada 4 kategori dalam cost structure. Yang pertama ada cost driven, yaitu sensitif terhadap harga bahan baku. Yang kedua ada value driven, yaitu perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produksi atau bahan baku karena yang dijual adalah seni, gaya hidup, nilai, dan status. Yang ketiga ada fixed cost, yaitu biaya-biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Yang terakhir ada variable cost, yaitu biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai jumlah yang diproduksi.